Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Nah, saya berada di kebun masyarakat. Ini tumpang sari, sawit, dan pisang. Kita lihat pisang barangan yang di seberang sana. Nah, seperti ini pemirsa. Ini salah satunya untuk tumpang sari yang cukup menguntungkan. Di satu sisi juga untuk menghindarin serangan daripada hama Oryctes. Ini cukup efektif karena dia ketutup sehingga mungkin wawungnya ataupun Oryctesnya tidak kelihatan kalau itu ada sawit di sini. Ini sumber-sumber untuk perkembangbiakannya banyak tempatnya, maka kita upayakan agar supaya ada manfaatnya juga untuk sawit, karena sebagian juga sebelum ini kita tanam itu sudah banyak kemakan dari Oryctes sawitnya. Nah, seperti itu. Tuh dimakan, tuh sana lagi. Nah, di sini yang mau saya review cara untuk mempersiapkan bibit pisang barangan terutamanya nih ya. Jadi yang bisa ditanam di tanaman tumpang sari ini jangan pisang kepok, karena pisang kepok pertumbuhannya cukup besar badannya, jadi bisa jadi nanti menutupin daripada sawit kita. Nah, ini tipsnya untuk mempersiapkan bibit pisang. Ini beginilah triknya, jangan langsung ditanam, karena kalau ditanam nanti banyak hal yang akan muncul di situ. Kenapa akarnya dibersihkan, Pak? Kenapa nggak langsung ditanam aja, Pak, seperti ini, Pak, langsung tanam ke lapangan? Akarnya itu peragakan aja, Pak, di ini kan. Karena akar yang sudah kering itu nanti kan bisa busuk. Udah, yang kedua kita mengharapkan perakaran baru, sehingga perakaran baru itu dia udah pasti nanti hasilnya lebih bagus ya. Nah, Yang itu kedua, dipotong ya, Pak ya. Ya, di bonggol-bonggolnya ini kan kadang-kadang yang busuk ini ada seperti kanker ya. Nah, itu Kita buang lah yang hitam-hitam. Jadi kanker yang mana, Pak? Yang namanya kanker yang mana? Ini ada nanti contohnya. Ada dia berbentuk kanker hitam-hitam. Nah, ini kita buang yang hitam-hitam ini sampai jumpa yang putih lah. Nah, jadi kalau kanker itu nggak dibuang, kita takutnya menimbulkan kadang-kadang mudah busuk, masuk binatang, segala serangga lah. Jadi harus betul-betul kita selektif. Nanti kita setelah kita bersihkan, kita baris, kita jemur, nggak usah di matahari langsung lah, di bawah. Setelah dia kering, kena angin semua, nanti kita siram dengan anti jamur seperti DT45. Nanti nyusunnya gimana, Pak? Kalau udah gini kita coba nyusunnya gimana, Pak? Kita susun aja supaya tahu nanti susun petani yang mau tumpang sari pisang barangan, kita susun. Itu nanti disiram nggak setiap hari? Enggak, disiram sekali aja. Maksudnya agar ada bakal-bakal jamur yang menempel di bonggol atau di batang ini ya. Nah, ini kita menghindari itu dengan adanya fungisida, terhindarlah dari jamur dari awal ya. Yang kedua, kalau ada pucuk-pucuk ini yang sudah pecah seperti ini, lebih baik kita pangkas, potong. Nah, jadi nanti pertumbuhannya dia cantik. Nanti tumbuhnya bagus dia. Tapi kalau pecah kita biarkan, nanti hasilnya kurang maksimal. Pecahnya kayak mana itu, Pak? Ada ini, seperti ini kan, sudah pecah dia kan. Kalau nggak dibuang nanti ini kan nanti menimbulkan serangga ataupun jamur. Jadi kita potong seperti ini. Nah, ini calonnya kita biarkan, jangan kita buang. Mungkin ini nanti bisa 1, 2
ini akan muncul anaknya. Nanti mana yang lebih jagur ya, itu kita piara di nomor 2. Kita piara untuk menambah populasi tanaman kita. Yang kedua ada juga yang seperti ini. Ini kita pisahkan. Kita pisahkan, nanti kita ambil tanah yang bagus, kita sirami. Kita sirami, pertumbuhannya lebih bagus. Nanti kalau sudah agak kira-kira 30 cm baru kita pindahkan. Ini hasilnya lebih maksimal. Jangan langsung seperti ini, kecil kali. Kita taruh di tanah yang gembur, belum bisa langsung ditanam di lapangan kan. Kita sirami. Jadi intinya bibit ini nggak bisa langsung ditanam, tapi harus kita kering-anginkan dulu, kemudian kita semprot pakai fungisida Kak, Pak. Iya, kalau ada insektisida nih seperti Ya, ini, kanker. Ini yang kanker seperti ini. Itu kalau ditanam dipaksa pasti dia akan jelek. Busuk. Ini kita kupas saja. Sampai jumpa yang betul-betul putih. Ini kalau enggak nanti ini adalah sumber-sumber busuk, pembusukan timbul di situ nanti larva ataupun apa ya. Jadi yang kita harapkan tidak ada gangguan. Oke, seperti ini pemirsa. Jadi trik mempersiapkan bibit pisang. Jadi ini kita beli harganya 2.500 satu biji sampai tempat. Jadi sebelumnya jangan seperti itu kita tanam langsung. Kalau kita tanam langsung nanti akan berisiko karena akarnya pasti yang udah terangkat itu akan membusuk. Kalau ada membusuk maka nanti bisa jadi pertumbuhannya nggak baik. Nah, kalau diginikan dulu, berapa hari ini Pak? Ini nanti kira-kira seminggu aja. Seminggu. Kita itu disiram di ten itu berapa kali? Di ten dua kali aja. Dua kali jadi siram. Nempel dia ke bonggol-bonggolnya itu. Baru kita tanam. Jadi rencana pakai jarak tanam berapa kita pakai? Kalau yang ideal 3 kali 2,5. 3 kali 2,5 meter. Oke. Nanti ada coba kita sistem double row. Itu di gawangan sawit 7,8 bisa 4 baris kita buat. Nanti berapa minggu ke depan kita akan mulai ngajir atau pancang sistem double row. Untungnya tengahnya nanti bisa kita tanami palawija di cabai, kacang tanah misalnya. Nah, itu nanti berarti dia nggak ketemu dia di ini sawit, dia nggak di pinggir sini, tapi dia melainkan di sini, makanya gawangannya bisa dimanfaatkan. Iya gitu. Oh seperti ini. Jadi sini pemirsa, trik memilih bibit pisang barangan. Jadi nggak sembarangan kita ngambil bibit. Ini kan pucuknya masih bagus. Nggak usah dipotong. Ini nggak usah kita potong karena nanti tumbuhnya lebih bagus. Tapi kalau yang saya bilang tadi pucuknya sudah memar, hancur, harus kita potong. Nah seperti inilah contohnya. Ini kan udah memar. Ini kita potong aja. Nah itu nanti anaknya bagus. Oke, demikian pemirsa. Terima kasih. Mudah-mudahan sukses Pak ya ke depan untuk usaha tumpang sari pisang ini dengan sawit. Tapi umumnya setelah yang kita buat konten sebelumnya, untungnya atau yang didapatkan dalam 1 hektar itu bisa mencapai 100 juta lebih. Itu masih kotor semuanya, belum potong biaya. Demikian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.